Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati segenap pengurus ranting Muhammadiyah Gempol Pading dan juga segenap pengurus Masjid Al-Hidayah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Al-Hidayah yang semoga juga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tabaraka wa taala yang dengan limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya kita bisa hadir di tempat ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Tabaraka wa taala untuk mengkaji agamanya, mempelajari ayat-ayatnya dan sunnah-sunnah Rasulnya. Semoga amal kita diterima oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi dan Rasul kita, panutan kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti ajaran beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terhitung dari tahun 2020 ini, jadwal saya di tempat ini tidak seperti jadwal di tahun kemarin. Kalau tahun kemarin saya mengisi kajian tematik, temanya berubah-ubah dari pertemuan ke pertemuan berikutnya, maka untuk tahun ini insya Allah tema kita adalah tetap, yaitu pelajaran Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mempelajari ilmu ini dengan sebaik-baiknya dan kita nanti bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu kita akan berkenalan dengan apa itu ilmu Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Kita akan terangkan terlebih dahulu kata per kata, kemudian rangkaian kata. Jadi kita akan terangkan qawaid apa, al-fiqhiyah apa. Setelah kita terangkan kata per kata, kita akan terangkan lagi nanti dengan rangkaian kata. Qawaid dan fiqhiyah setelah dirangkai menjadi satu, dia maknanya apa? Karena ada dua makna. Makna secara per kata ada sendiri, makna secara sudah menjadi rangkaian, menjadi disiplin ilmu tersendiri ada sendiri. Nah, seperti halnya kalau kita berbicara tentang kereta api misalnya, ada kereta, ada pengertian sendiri kereta itu, ada api, ada lagi kereta api. Kereta dan api memiliki pengertian sendiri-sendiri, dan kereta api jadi satu rangkaian ini juga memiliki kata makna tersendiri. Beda dengan kereta dan api. Kereta api beda dengan kereta
dan api. Kalau kereta ya semua kendaraan. Nah, termasuk kereta ya jenazah, itu namanya kereta juga. Kereta bayi, kereta. Kalau api ya sebagaimana kita tahu semuanya. Nah, kereta dan api ya anggaplah kereta bayi dikasih api, jadi kereta dan api. Tapi kereta api nggak seperti itu. Kereta api nama angkutan tersendiri, transportasi jenis lain tersendiri. Bukan asal kereta dikasih api gitu saja. Nah, qawaid fiqhiyah juga demikian. Ada pengertian qawaid dan ada pengertian fiqhiyah dan ada lagi pengertian qawaid fiqhiyah. Baik, qawaid itu jamak dari qaidah. Qawaid adalah bentuk jamak dari qaidah. Maknanya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qawaid fiqhiyah artinya adalah ma yubna alaihi ghairuhu atau al aslu lima fauqahu, sebuah pondasi, sebuah asas untuk sesuatu yang ada di atasnya. Asas atau pondasi bagi apa saja yang ada di atasnya. Ya, seperti halnya bangunan, ada pondasi. Ya, pondasi itu gunanya untuk apa? Untuk menopang, untuk menjadi asas, untuk menjadi alas bagi apa saja yang berdiri di atasnya, mulai dari bata sampai nanti atap, jendela, kusen. Nah, itu semuanya beralas. Itu semuanya bersandar, numpang di pondasi. Itulah qaidah. Bentuk jamaknya qawaid, kaidah-kaidah. Makna yang lainnya adalah ats-tsabitah. Qaidah itu artinya adalah ats-tsabitah, sesuatu yang tetap, sesuatu yang tegak, sesuatu yang kokoh. Nah, ini adalah makna qaidah dan ini sudah menjadi bahasa Indonesia, kaidah. Kaidah. Adapun al-fiqhiyah, dari kata fikih. Fikih ini mungkin sudah sering kita dengar, Bapak dan Ibu. Fikih ini sudah sering kita dengar. Fikih secara bahasa artinya adalah al-fahmu. Al-fahmu lisyai' ad-daqiq al-khawfi, pemahaman terhadap sesuatu yang sifatnya rinci, jelimet, pelik, rumit. Itu namanya al-fiqhu. Bukan sekedar memahami sesuatu saja, tapi memahami sesuatu yang rinci, rumit, berat. Nah, jadi tidak bisa kita membuat contoh kata misalnya faqahtu annal sama fauqona. Saya paham bahwasanya langit di atasku. Saya paham, saya memiliki fikih tentang keberadaan langit di atasku. Ini tidak benar. Karena langit di atasku itu sesuatu yang mudah dipahami. Tapi kalau ada orang memahami faqahtu, saya memiliki pemahaman, saya punya fikih bahwasannya jenis jual beli yang ada unsur gharornya, ada unsur ketidakjelasan yang sangat tidak jelas, tidak bisa diraba-raba, itu adalah haram. Ini benar, karena ini adalah perkara yang mungkin membutuhkan pemahaman, membutuhkan penelusuran, membutuhkan penelitian yang bisa dibilang lama. Nah, beda sama langit di atasku, ini mudah. Jadi fikih, sekali lagi saya ulangi, secara bahasa artinya adalah sesuatu pemahaman terhadap sesuatu yang berat, jelimet, rinci.
Dan yang dimaksud fikih di dalam pelajaran fikih, kita sering ya ada pelajaran fikih. Panjenengan biasanya mengkaji fikih siapa Bapak dan Ibu. Kita sering mendengar ada fikih sunnah Sayyid Sabiq misalnya. Ada fikih sahih fikih sunnah Abu Malik Kamal Sayyid Kamal Abu Malik Kamal Sayyid Salim. Ada al-fiqh wal islami Wahbah Az-Zuhaili. Dan banyak lagi fikih madhab Syafi'i, fikih ala madhab Hambali, fikih ala madhab Hanafi, fikih ala madhab Maliki. Apa yang panjenengan pahami tentang fikih? Ilmu apa itu? Secara asli bahasa tadi pemahaman sesuatu yang rumit, tapi dia sekarang sudah menjadi istilah tersendiri, yaitu al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amal perbuatan yang nampak, yang diambil dari dalil-dalil yang sifatnya rinci, dalil-dalil tafsil. Saya ulangi, fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syar'i, hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah, amal perbuatan yang nampak, yang lahiriah. Al-muktasab yang diambil min adillatihat tafsiliyah, diambil dari dalil-dalilnya yang sifatnya rinci. Maka dari sini definisi yang kita sebutkan ini Bapak dan Ibu, kita bisa memahami ya bahwasannya fikih itu bicara tentang hukum. Tapi hukum yang dibicarakan di sini bukan hukum undang-undang 45, hukum Pancasila, KUHP, bukan hukum gravitasi, bukan hukum apa lagi itu. Nah, hukum fisika atau hukum rumus-rumus matematika bukan, tapi hukum syariat yang turun dari Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu Al-Qur'anul Karim dan As-Sunnah An-Nabawiyah, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berkaitan dengan amaliyah, amal perbuatan. Karena ada lagi hukum tapi kaitannya bukan dengan amal perbuatan yang nampak. Hukum syar'i juga, hukum syariat juga, tapi tidak menyangkut pembicaraan tentang amal perbuatan lahiriah, tapi urusan amal hati, tentang keimanan. Ya, tentang keimanan, percaya kepada Allah, percaya kepada ayat-ayat Allah, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada takdir baik dan takdir buruk, rasa takut, rasa harap, rasa syukur. Nah, ini semua juga yakni hukum-hukum syariat, tapi ini adalah hukum syariat yang kaitannya dengan hati, i'tiqad, keyakinan. Nah, ini ada disiplin ilmu tersendiri, namanya adalah ilmu akidah. Ilmu akidah, dan sudah dibahas dalam Rabu pekan yang lain. Nah, kalau yang kita akan bicarakan di sini adalah hukum-hukum syariat al-amaliyah, amal perbuatan. Makanya yang dibahas dalam fikih itu adalah wudu, toharoh, ya, sholat, pembatal sholat, kemudian puasa, syarat wajib puasa, syarat sah puasa, ya, yang membatalkan puasa, yang dibolehkan ketika puasa, yang dimakruhkan ketika berpuasa, haji,
syarat wajib haji, syarat sah haji, pembatal-pembatal haji misalnya, larangan-larangan ihram. Ini adalah hukum syariat yang kaitannya dengan amal. Ada yang kaitannya dengan keyakinan, itu pembahasan akidah. Ada yang kaitannya dengan amaliyah, lahiriah. Termasuk juga jual beli. Nah, ini semuanya masuk dalam ranah fikih. Nah, itu tadi qawaid dan ini tadi fikih. Nah, sekarang qawaid fikih itu apa? Kaidah-kaidah fikih itu maksudnya apa? Kaidah fikih ibu-ibu dan bapak-bapak adalah hukmun kulliyun yuta'arrafu minhu hukmu juz'iyatil fikhi mubasyaratan fi aktsara min bab. Hukum yang bersifat universal, hukum yang sifatnya garis-garis besar, yang dengan itu bisa diketahui hukum-hukum yang rinci secara langsung dalam satu bab lebih, dalam lebih dari satu bab. Saya ulangi, hukum besar, hukum universal, hukum garis-garis besar, bukan hukum kecil, hukum permasalahan rinci, bukan hukum pokok, hukum yang besar, garis-garis besar hukum yang dengan itu bisa dipahami, bisa diketahui hukum-hukum fikih yang rinci secara langsung lebih pada satu bab. Untuk lebih jelasnya Bapak dan Ibu, kita masuk ke contoh. Ada hukum tentang orang yang berwudu, yakin berwudu, sebelum maghrib berwudu, terus sholat maghrib, terus setelah sholat maghrib beraktivitas, duduk di majelis ilmu misalnya, mendengar pengajian. Setelah adzan isya dia ragu-ragu, wudu saya tadi sudah batal ataukah belum, saya wajib wudu lagi atau tidak. Maka kalau ada pertanyaan yang semacam ini dalam hukum fikih, itu jawabnya adalah tidak batal. Karena apa? Dia sudah yakin wudu. Sementara batalnya itu masih sesuatu yang meragukan. Yang jelas tadi sudah yakin dia berwudu, tapi batalnya masih ragu-ragu. Batal apa belum? Itu jawabnya dalam ilmu fikih belum. Tidak wajib wudu. Kalau mau mengulangi wudu sunnah, monggo. Tapi wajib tidak, karena secara hukum fikih panjenengan masih suci. Ada orang yang sudah berhadas, hadas kecil, buang air kecil misalnya. Nah, setelah beberapa jam kemudian dia ragu-ragu. Tadi yang jelas saya itu sudah masuk ke kamar kecil, tapi setelah itu saya sudah wudu atau belum? Saya lupa saya sudah wudu atau belum. Jadi saya ini sekarang mau sholat, saya harus wudu atau tidak? Kalau batalnya sih tadi sudah jelas batal, tapi setelah itu saya wudu apa belum tadi? Secara fikih itu jawabnya adalah belum wudu. Jadi panjenengan harus wudu. Ini masalah toharoh, masalah sholat sekarang. Orang ragu-ragu dalam sholatnya, saya ini sekarang sudah di rakaat ketiga atau sudah di rakaat keempat. Dipikir-pikir itu nggak ketemu-ketemu, 3 atau 4. Maka secara hukum fikih jawabnya adalah 3. Ambil yang yakin 3. Karena 3 sudah dipegang, 4-nya belum pasti. Orang tawaf
di Ka'bah. Bingung, ini tadi sudah putaran ke-6 atau baru ke-5? Jawabnya sama kayak permasalahan sebelumnya, 5 sudah dipegang tapi 6-nya masih belum tentu. Berarti dia pegang 5. Sudah saya putuskan 5, berarti kurang 2. Seorang sudah menikah, ya, suami istri sudah jadi suami istri, laki-laki perempuan sudah mengikat ikatan mulia, ikatan kokoh, mitsaqan ghalidha, bernama pernikahan. Tiba-tiba suatu saat sang suami itu ragu-ragu terhadap status pernikahannya, ini sudah terjadi tolak atau belum. Nah, sudah tolak atau belum, dia ragu-ragu. Pernikahan saya ini masih utuh atau sudah tidak ada. Akad pernikahan ini masih utuh atau sudah jatuh cerai. Jadi dia itu ragu-ragu antara sudah menjatuhkan talak atau belum. Maka secara hukum fikih pun belum. Karena pernikahan itu adalah sesuatu yang sudah jelas, yakin sudah dilakukan. Adapun cerai itu masih dia ragukan. Maka yang yakin itu yang lebih dipegangi. Adapun yang masih diragukan, maka dia ditinggalkan. Apalagi misalnya orang berpuasa, makan sahur. Dalam makan sahur itu dia tiba-tiba mendengar suara azan. Tapi nggak kayak biasanya. Biasanya kalau adzan satu itu kompak semua masjid adzan semua. Gini membuatan Pak. Kalau masjid berdekatan satu desa ada 10 masjid begitu, adzan itu biasanya bareng-bareng. Ini mendengar adzan kok cuma satu masjid, nggak ada temannya. Nah, sehingga dia bingung, nih saya lanjutkan sahur atau tidak. Mau lanjut sahur kok sudah ada adzan, tapi adzan ini kok aneh. Nah, biasanya orang adzan itu ada barengannya, ini nggak ada barengannya. Nah, jadi dia meragukan masih adakah waktu malam atau sudah habis waktu malam masuk ke waktu subuh. Nah, maka jawabnya apa Bapak Dani? Al-aslu baqa'ul lail, pada asalnya masih ada malam. Malam itu Anda sudah yakin tadi malam, sahur dalam keadaan malam hari. Adapun hilangnya waktu malam, berpindah ke waktu pagi, waktu subuh, itu masih ragu-ragu. Nah, keyakinan tidak hilang dengan keraguan. Sebaliknya panjenengan misalnya pas mau buka, ya mau buka itu juga sama diragukan dengan suara adzan. Ada adzan, tapi kok gak ono bolone. Biasanya adzan itu serempak kompak, beberapa masjid itu bareng-bareng. Ini ada adzan cuma satu. Ditunggu sampai 2 menit, 3 menit, bahkan 4 menit. Gak ada yang nyusul. Ini sudah masuk maghrib atau belum? Jawabnya apa ibu-ibu? Jawabnya belum. Karena ini meragukan. Anda sebelumnya sudah yakin ini masih sore, belum malam. Terus malam yang ditandai dengan adzan maghrib itu masih ragu-ragu. Maka keyakinan tidak hilang dengan keraguan-raguan. Nah, permasalahan fikih yang sekian banyak saya sebutkan ini tadi, mulai dari masalah thaharah, ya, mulai dari masalah thaharah, kemudian masalah sholat, masalah tawaf, masalah pernikahan, masalah yang terakhir tadi apa? Puasa. Nah, ini dari bab yang banyak sekali, lebih dari 1 bab. Nah, itu dirangkum, dibuat hukum besar yang disebut dengan istilah apa? Qawaid fikih. Bunyi kaidah fikih itu adalah al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan tidak hilang dengan keraguan-raguan. Hukum yang sudah kita yakini itu tidak bergeser, tidak berubah, tidak hilang dengan adanya keraguan-raguan yang muncul di kemudian saat. Jadi Anda tadi sudah
wudu yakin, tapi Anda masih ragu-ragu, ini batal atau belum? Karena Anda tadi sudah yakin wudu, maka hukum suci ini ada, tidak akan hilang dengan batal yang masih diragukan. Anda sudah yakin batal, itulah sesuatu yang yakin, hukum yakin Anda statusnya batal. Sementara wudu Anda belum yakin, masih ragu-ragu, saya wudu apa belum tadi, setelah batal tadi sudah wudu atau belum. Maka keyakinan hukum yang Anda yakini pertama kali tidak akan hilang dengan keraguan-raguan yang muncul di kemudian hari. Nah, Anda sudah yakin bahwasanya ini itu masih siang, ya kan? Masih waktunya puasa. Sore masih waktunya puasa, belum adzan maghrib. Ada adzan maghrib tapi masih meragukan. Maka sesuatu yang Anda yakini tadi itu, ya, Anda yakini pertama kali tidak hilang dengan keraguan-raguan yang muncul di kemudian saat. Sebaliknya Anda sudah yakin, Anda yakin ini masih malam, waktunya sahur, ya. Terus ada adzan subuh tapi masih meragukan, ya. Berarti keyakinan yang ada pertama kali tidak hilang, tidak luntur dengan keraguan-raguan yang muncul di kemudian saat. Nah, inilah yang disebut dengan kaidah fikih al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan hukum yang sudah diyakini itu tidak luntur, tidak hilang dengan keraguan-raguan yang muncul kemudian. Nah, itu kaidah fikih Bapak dan Ibu. Itu kaidah fikih pendek, ringkas. Keyakinan tidak hilang dengan keraguan-raguan. Itu bisa dipakai untuk menetapkan hukum banyak sekali. Dalam toharoh bisa, dalam sholat bisa, dalam puasa bisa, dalam pernikahan bisa, dalam haji bisa, dalam muamalah juga bisa. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi gampangannya dia itu adalah fikih juga, ilmu fikih. Hanya saja bedanya dengan fikih, kalau fikih itu belajar hukum secara rinci. Nah, adapun qawaid fikih dia itu adalah garis-garis besarnya, hukum universal. Yang kita bisa memakai hukum universal itu untuk menghukumi masalah-masalah fikih yang rinci tadi, yang kecil-kecil tadi. Nah, apa gunanya ibu-ibu dan bapak-bapak kita belajar al-qawaid al-fiqhiyah? Nah, banyak sekali gunanya. Banyak sekali gunanya. Satu, jam'ul furu' wal juz'iyat al-fiqhiyah al-muta'addidah al-mutanathirah tahta aslin wahidin. Mengumpulkan permasalahan-permasalahan fikih yang beraneka ragam, yang banyak dalam wadah yang satu. Mengumpulkan apa? Permasalahan-permasalahan fikih yang banyak, beraneka ragam, tersebar di berbagai bab. Nah, kita ambil, kita kumpulkan dalam satu kaidah, satu wadah. Apa fungsinya kalau banyak sesuatu yang banyak dikumpulkan dalam satu wadah? Enak namun mboten? Panjenengan misalnya punya barang bawaan, belanja, ya, di Akmal Mart misalnya, kemudian belanjanya banyak, nah, tapi nggak pakai keranjang, dibawa saja minyak, beras, gula, pempes, nah, dibawa ke kasir, kira-kira jatuh nama mboten? Jatuh. Nah, tapi kalau ada keranjang, nah, enak, bawanya enak. Nah, Ustadz bawa tas enak juga, buku banyak, ada buku, ada kitab, ada pulpen, ada apalagi cas HP, ada HP. Nah, masuk tas enak, bawanya cuma satu aja, tangan kita lebih ringkes. Tapi kalau dibawa tanpa tas, dibawa ke sini, nah ini dikempit di sini, nah HP-nya dimasukkan sini,
mungkin bisa jadi tercecer, bisa jadi jatuh. Nah, demikian juga dengan ilmu, Bapak dan Ibu. Ilmu itu perlu diwadahi. Nah, ilmu itu banyak. Kalau tidak diwadahi, bisa jadi tercecer-cecer begitu. Nah, baru dikaji, besok sudah lupa. Nah, tapi kalau diwadahi dengan wadah yang ringkes begitu, ya, wadah yang bisa menampung banyak, itu lebih mudah untuk menjaga ilmu itu sendiri. Jadi ilmu fikih, masalah fikih itu banyak sekali. Kita bisa lihat tadi 5, kita sudah menyebutkan 5 masalah toharoh. Ya, masalah toharoh aja ada 2. Ya, orang yang batal kemudian ragu-ragu sudah wudhu atau belum, dan orang yang sudah yakin wudhu ragu-ragu batal atau belum, itu sudah ada 2. Masalah sholat juga ada 1, tambah lagi. Masalah nikah 1, masalah tawaf 1, masalah apa lagi tadi? Puasa ada 2. Itu masalah 7. Ini baru contoh saja, contoh dari saya cuma 7. Itu masih banyak contoh-contoh yang lain. Nah, bisa ratusan dihimpun dalam satu kaidah al-yakin la yazulu bisyak. Keyakinan, hukum yang sudah diyakini adanya tidak bisa hilang luntur dengan keraguan-keraguan yang muncul di kemudian saat. Nah, enak kan? Jadi ilmu yang sekian banyak itu dikantongi, diwadahi, ya, dihimpun dalam satu tempat sehingga terjaga, tidak mudah tercecer. Kuat ilmu itu. Al-faidah al-ula, al-thaniyah. Keutamaan yang kedua adalah annal ilmam bil qawaid al-fiqhiyah wa fahmuha mimma yukawwin al-malakah al-fiqhiyah lada darisihi min jihah wa min jihatin ukhra yumakkin dhalikal faqih min al-ittila' ala ma'akhidhil fiqhi. Dengan menguasai kaidah-kaidah fikih dan memahaminya, maka itu akan membantu terbentuknya ketangkasan dalam fikih itu sendiri. Nah, memwujudkan apa? Al-malakah al-fiqhiyah. Namanya apa? Al-malakah al-fiqhiyah. Apa itu malakah? Ya, saya sebutkan tadi ketangkasan. Dalam semua disiplin ilmu, dalam semua keahlian itu ada istilahnya malakah. Nah, contoh dalam masalah pertukangan, tukang yang baru dan tukang yang senior beda. Tukang yang baru mungkin lihat kusen, lihat jendela itu mungkin diukur. Tapi tukang lama bisa jadi nggak ukur, itu 30 itu. Loh kok tahu? Oh, kelihatan. Itu namanya malakah tukangnya. Ya. Itu namanya ketangkasan dalam tukang. Melihat tanah begitu. Nah, kadang wah ini 6 meter ini. Tanah jenengan ini 6 kali 15. Loh, kok tahu Pak belum diukur? Nah, saya sudah biasa nggarap tanah. Saya sudah biasa bikin pondasi. Rata-rata seperti ini diukur benar, Pak. Itu tukang yang sudah ahli. Dalam masalah sopir juga ada, nyupir mobil. Ada sopir yang baru, ada sopir yang sudah senior lama. Itu cara nyupirnya juga beda. Nah, jadi kalau mau nyalip begitu sudah perhitungannya itu lebih matang, lebih pas. Kalau misalnya dia bawa mobil besar dan nyalip mobil besar juga, nah, itu kan butuh hitungan yang matang nih. Kira-kira kapan saya harus belok? Ini badan mobil yang saya bawa ini kira-kira sudah melewati mobil yang saya salip atau belum? Itu mungkin perlu ketangkasan. Nah itu namanya malakah sopiriyah. Nah, malakah namanya itu namanya. Ya, orang dalam belajar agama juga seperti itu. Ada sahabat itu yang melihat suatu hukum, dia itu belum tahu dalilnya.
tapi hati dia itu nggak srek. Ada masalah yang dia nggak srek. Loh, kamu kenapa nggak srek? Emangnya ini haram? Emangnya ada dalilnya? Nah, saya belum tahu dalilnya, tapi di hati saya itu nggak enak, nggak srek. Dan ternyata ada sahabat yang lain yang memang pernah tahu dalilnya, membenarkan feelingnya orang tadi. Ya, benar, apa yang kamu katakan itu benar. Saya pernah mendengar Rasulullah bersabda seperti ini. Nah, itu namanya malakah fiqhiyah. Jadi kadang orang itu terbentuk, feelingnya itu terbentuk. Jadi bisa jadi dia itu nggak membaca dalil atau nggak tahu dalilnya, tapi secara maqasidus syariah, secara maksud syariah dia itu merasa ini kayaknya nggak sesuai dengan maksud syariah. Yani pokok-pokok Islam itu kayaknya nggak mungkin mengajarkan seperti ini. Ini kayaknya nggak benar. Nah, ternyata ada orang yang tahu, ya benar, kamu apa yang kamu katakan benar, memang cocok dengan hadis. Saya pernah mendengar hadis seperti ini. Nah, itu namanya malakah fiqhiyah, Bapak dan Ibu. Malakah fiqhiyah. Ini orang kalau sering membaca qawaid fiqhiyah, terus kemudian dia sering melihat contoh-contohnya, dia akan paham syariat ini menginginkan manusia untuk kemana, syariat ini membawa manusia ke apa, nafas daripada ruh dari fikih ini kemana. Jadi kalau tidak cocok dengan ruh itu dia nggak cocok hatinya, walaupun bisa jadi dia nggak tahu dalilnya. Kita pernah kasih contoh dulu tentang ketika para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ingin masuk ke negeri Syam. Masih ingat ceritanya? Ada dua kelompok sahabat yang berbeda pendapat. Ya, berbeda pendapat. Satunya menghendaki masuk ke negeri Syam, walaupun negeri Syam sedang tersebar penyakit taun, kita tetap masuk. Sementara sahabat yang lainnya, dan waktu itu salah satunya adalah Umar ibnul Khattab, mengatakan tidak, kita tidak akan menjerumuskan diri kita ke dalam kebinasaan. Ayo kita balik aja. Umar itu belum tahu hadis khusus tentang bagaimana hukum masuk ke negeri yang di situ ada penyakit taun. Umar nggak tahu pada waktu itu. Tapi dia berijtihad. Dia berijtihad. Kayaknya ini nggak pas ini. Kalau kita masuk ini nggak pas, sesuai dengan syariat kayaknya nggak pas. Tapi dia nggak tahu dalilnya. Dan ternyata benar. Feelingnya Umar ini benar. Nah, dibenarkan oleh siapa waktu itu? Abdurrahman ibn Auf. Iya, saya pernah mendengar sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kalian mendengar berita taun sedang yakni tersebar di suatu daerah, kamu jangan masuk ke daerah tersebut. Tapi kalau kamu sudah berada di sana, maka kamu jangan keluar darinya. Benar, pendapat Umar ini benar. Pendapat Umar ibnul Khattab benar. Ada lagi sahabat yang ketika mau menyembelih unta, untanya itu lari, nggak bisa ditaklukkan, Bu. Sebagian kita mungkin panitia kurban juga ada yang seperti itu, menyembelih sapi, tapi sapinya yang malah ganti pengen menyembelih panitia kurbannya, lari, nggak bisa ditaklukkan. Nah, masuk ke rumah mecahi kaca. Dulu pernah ada di zaman sahabat unta lari ketika mau disembelih, maka ada salah satu sahabat yang punya inisiatif, ya, mengejar dan melemparnya dengan tombak. Mati akhirnya, kena. Nah, dia berbuat seperti itu nggak ada dalilnya, nggak tahu dalilnya. Nah, tapi itu adalah ijtihad dia. Bisa jadi seperti ini. Setelah itu Rasulullah SAW mengetahui berita itu dan beliau bersabda,
manadda minkum fasna'u bihi hakadha. Apa saja yang lari, hewan yang akan kamu sembelih yang lari, entah itu unta, sapi, nah, yang tidak bisa kamu taklukkan, maka sikapi hewan tersebut seperti ini tadi. Nah, sikapi hewan itu seperti ini. Ini dia hukumnya kayak hewan buruan. Sapi yang tidak bisa ditundukkan tadi, unta yang tidak bisa ditundukkan tadi, hukumnya kayak apa, Bu? Hewan buruan. Hewan buruan kan begitu, lempar tombak bismillah wallahu akbar, lempar tombak kena, mati halal. Kalau tidak mati disembelih lagi. Kalau belum mati dia disembelih lagi. Nah, itu adalah sebuah hukum yang dipahami, ijtihad dari sahabat, karena memang Rasulullah waktu itu nggak ada. Nah, tapi malakah fikhiyah dia terbentuk. Nah, dengan melihat keumuman hadis Rasulullah, dengan menyamakan dengan hukum-hukum yang lain yang senada dengan itu, dia bisa menentukan kayaknya begini, ini kayaknya disikapi seperti ini, dan ternyata dibenarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sangat diperlukan dalam menghadapi masalah-masalah kontemporer yang banyak sekali. Masalah-masalah kontemporer, fikih itu berkembang terus. Tidak semua masalah yang kita hadapi itu ada dalil khususnya. Ya, contohnya rokok, nggak ada zaman Rasulullah rokok. Nah, itu masalah kontemporer. Bayi tabung masalah kontemporer. GoPay, Gojek dan lain sebagainya, Grab, nah, itu masalah kontemporer dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini membutuhkan malakah fikhiyah seseorang. Nah, yaitu keahlian dia dalam menghukumi sesuatu dengan melihat sesuatu yang mirip dengan itu. Permasalahan yang ruhnya sama, intinya sama, terus diberikan hukum yang sama juga. Nah, ini sangat diperlukan malakah fikhiyah. Sudah masuk waktu Isya, Bapak. Nah, adzannya cuma satu orang. Kayak nah, berarti hukum asalnya adalah belum Isya. Faidah yang ketiga, anna dirasatal qawaid al-fiqhiyah tusa'id ala idraki maqasidis syariah. Mempelajari hukum-hukum fikih, kaidah-kaidah fikih itu akan membantu seseorang mengetahui maksud tujuan dari syariat ini. Ya. Karena fikih yang sekian banyak berjilid-jilid itu dirangkum dalam kaidah-kaidah yang ringkas, sehingga mudah, cepat bagi dia untuk mengetahui alurnya fikih. Mengetahui alurnya fikih. Kalau sudah tahu alurnya fikih, oh tujuan syariat itu ternyata begini. Orang akan memahami, mulia sekali syariat ini, mengajak manusia supaya begini, begini dan begini. Kemudian faidah yang ke berapa? Yang keempat, anna dirasatal qawaid al-fiqhiyah wal bahth fiha yufidu ghairal mutakhassisin fi ulumis syariah min jihati ittila'ihim 'alal fiqhi bi aisari tariq. Belajar qawaid fiqhiyah itu akan memudahkan orang yang tidak ahli dalam agama untuk bisa mempelajari agama dengan waktu yang singkat. Orang itu kesibukannya kan beda-beda, tidak semuanya nyantri di pondok pesantren. Nah, ada yang pedagang, ada yang petani, ada yang ya dokter, ada yang perawat, macam-macam. Kesibukan orang itu berbeda-beda, waktu yang mereka miliki untuk belajar pun juga tidak sama. Ada orang yang bisa belajar agama sehari misalnya 8 jam. Ada orang yang mungkin seminggu 1 jam saja. Nah, ada yang mungkin kurang dari situ. Nah, itulah manusia berbeda-beda kesibukan mereka. Nah, mereka yang sibuk
butuh juga ilmu agama. Walaupun mereka sibuk, tapi tetap mereka membutuhkan itu. Kalau mereka dituntut harus belajar seperti santri-santri yang ada di pondok pesantren, mereka nggak punya waktu. Maka mereka perlu dibantu dengan adanya qawaid fikih, yaitu rangkuman garis-garis besar fikih. Baik, saya kira ini aja, 4 ini saja yang terpenting dari faidah mempelajari al-qawaid al-fiqhiyah. Bukan berarti terus kita menyampingkan fikih. Fikih yang judulnya mulai dari kitab tohara, sholat, bukan berarti kita menyampingkan itu. Tetap itu adalah pelajaran tersendiri yang kita juga mempelajarinya. Tapi kita mempelajari qawaid fiqhiyah ini dalam rangka menguatkan fikih itu tadi. Dan fikih yang kita pelajari itu sebenarnya luas. Apa yang kita pelajari di masjid-masjid itu kan fikih muyassar rata-rata, fikih al-wajiz, fikih praktis, fikih sederhana. Nah, padahal fikih lebih besar daripada itu. Nah, belajar qawaid fikih itu akan membantu meluaskan cakupan fikih kita. Fikih kita yang sederhana itu akan menjadi luas lebih sedikit lah. Nah, lebih agak luas dengan dibantu dengan qawaid fikih. Baik, karena sudah masuk, ini sudah meyakinkan ya adzannya. Nah, baik. Kita cukupkan sampai di sini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita langsung masuk ke kitab. Nah, saya juga masih ingin minta pertimbangan ibu-ibu, bapak-bapak masalah kitab. Qawaid fikih itu banyak kitabnya. Di sini ada Al-Mumti fil Qawaid Al-Fiqhiyah yang ingin saya sampaikan sebenarnya Al-Mandumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di. Tapi ada juga Qawaid Fiqhiyah yang berbahasa Indonesia yang ditulis oleh Al-Ustadz Ahmad Sabiq LC Hafidhahullah Ta'ala. Ada yang bahasa Arab, ada yang bahasa Indonesia. Silakan nanti dirumuskan, direncanakan, dimusyawarahkan. Nah, mumpung ini kita belum masuk, nggak apa-apa, kita pilih dulu, kita tentukan dulu kitab apa. Nah, insya Allah semua kitab ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, kalau kitab yang paling enak sih bahasa Indonesia, kelebihannya banyak, mudah dibaca sendiri. Wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.